wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadul Rahman dari kelompok 1 dan 2 teman saya yaitu Muhammad Zainal. Mata kuliah yaitu Morfologi Genesis Hewan. Pada topik kali ini kami akan membahas aksis sumbu tubuh. Terdapat 4 poin pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama pengertian aksis sumbu tubuh, yang kedua itu pembentukan aksis sumbu tubuh, yang ketiga itu perbedaan aksis dorsiventral dan anteroposterior, dan yang keempat yaitu perbedaan proximodistal dengan dexter sinister. Poin yang pertama itu saya sendiri yang akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian aksis sumbu tubuh. Aksis atau sumbu adalah garis imajiner tentang gerakan mana yang terjadi. Planes adalah permukaan imajiner di mana gerakan terjadi. Untuk di setiap gerakan tunggal, ada sumbu dan planes. Sumbu dan planes selalu berbaring tegak lurus satu sama lain. Aksis sumbu tubuh adalah sebuah garis imajiner yang menjadi titik sentral ketika tubuh bergerak. Terdapat 3 jenis sumbu rotasi, yaitu yang pertama sagittal axis, yaitu sumbu sagital atau sagittal axis, melewati secara horizontal dari posterior ke anterior, dan terbentuk oleh persimpangan planes, sagital, dan melintang. Yang kedua itu frontal axis. Sumbu frontal atau frontal axis melewati secara horizontal dari kiri ke kanan, dan dibentuk oleh persimpangan planes frontal dan melintang. Yang ketiga yaitu vertical axis. Sumbu vertikal atau transfer axis yaitu melewati secara vertikal dari yang lebih rendah dari atasan ke atasan dan dibentuk oleh persimpangan planes sagital dan frontal. Pada gambar dilihat perbedaannya. Dapat dilihat perbedaannya. Poin kedua selanjutnya akan dibacakan oleh Novia Anissa. Selanjutnya itu adalah pembentukan aksis sumbu tubuh. Pembentukan lapisan mesodrem antara endodrem adalah salah satu peristiwa besar dalam granulasi. Mesodrem dapat dibagi menjadi 5 komponen, yaitu notochord, mesodrem dorsal, menengah, dan lateral, dan mesenchyme kepala. Notochord adalah struktur garis tengah sementara yang menginduksi pembentukan tabung saraf dan sumbu tubuh. Mesodrem punggung yang berdekatan kedua sisi notochord membentuk menjadi elemen yang dari kerangka gandar, otot rangka, dan jaringan konektif kulit. Pembentukan sumbu organ adalah langkah penting dalam organogenesis. Sebagian besar sumbu organ sesuai dengan sumbu primer hewan. Misalnya, jantung vertebrata memiliki polaritas kiri kanan yang sesuai dengan sumbu kiri kanan hewan. Ketika embrio terbentuk, pola tubuh keseluruhan ditentukan oleh pembentukan 3 sumbu yang jelas, yaitu sumbu anterior posterior atau ekor kepala, sumbu dorsal ventral atau perut belakang, dan simetri kiri kanan. Pembentukan sumbu tubuh ini pada waktu yang tepat sangat penting untuk perkembangan embrionik normal. Ketika lapisan terbentuk, pola sel masih mempertahankan bentuk bulatnya. Namun, tubuh hewan memiliki lateral medial atau ke arah garis tengah, dorsal ventral atau dari arah belakang ke arah perut, dan anterior posterior ke arah depan ke arah belakang. Seperti bentuk tubuh, ia harus berkembang sedemikian rupa sehingga sel, jaringan, dan organ diatur dengan benar dan sepanjang sumbu ini. Next. Dalam perkembangan embrionik awal, pembentukan akses sumbu tubuh primer adalah langkah penting dalam menetapkan rencana tubuh keseluruhan dari setiap organisme tertentu.
pada manusia. Karena di bipedalisme, mereka itu adalah sisi ventral. Jadi ujung kepala yang datang pertama dalam gerakan normal. Oleh karena itu, istilah medis menggunakan superior inferior atau atas ke bawah atau craniocaudal atau health profile sebagai pengganti anterior posterior. Sumbu tambahan pada manusia dan bukan manusia sebagian besar untuk menunjukkan bagian anggota tubuh tersebut sumbu proksimal atau dalam bahasa Latin disebut proximus atau yang berarti selanjutan atau paling dekat. Menggambarkan porsi dekat dengan titik lampiran ke pusat tubuh atau titik lain dari referensi. Distal atau bahasa Latinnya disebut distar, berdiri terpisah, mengacu pada bagian tubuh yang jauh atau distant dari titik acuan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zainal Umar. Kepada Muhammad Zainal Umar dipersilahkan. Selanjutnya itu perbedaan aksis dorsiventral dengan anteroposterior. Sumbu anteroposterior dan dorsiventral keduanya adalah sumbu tunggal dan mereka mendefinisikan definisi midplan. Selanjutnya anteroposterior, sumbu berkembang selama gastrulasi dari hewan vegetalaxis yang berasal selama oogenesis. Sumbu dorsoventral terbentuk setelah pembuahan dan tetap sebelum pembelahan pertama. Selanjutnya itu proksimal merupakan sumbu jarak dekat, misalnya bahu jari atau hip toe dalam kaitannya dengan pusat tubuh. Proksima distal merupakan arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh. Keluar dari sumbu pusat tubuh menuju ke ujungnya. Spinal cord berkembang sebelum bagian tubuh luar, lengan berkembang sebelum tangan dan kaki berkembang sebelum jari tangan dan jari kaki. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.